Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihil gharril mayamin wa ala tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat sore para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah mengenal lama kata barokah, dan barokah dalam bahasa Arab diartikan sebagai ziyadatul khair, adalah bertambahnya kebaikan. Dalam segala aspek kita harus mengejar yang namanya barokah, bukan kuantitas banyaknya hal-hal tersebut kita dapatkan dari segi rezeki, dari segi harta maupun dari segi ilmu, dan harus didasari oleh yang namanya barokah. Kita sudah mengenal lama yang namanya barokah. Dalam Al-Quran kita dijelaskan bahwasanya barokah ini sudah dijelaskan lama. Contoh peristiwa ketika Nabi Zakaria, diceritakan dalam Quran bahwasanya Nabi Zakaria sudah lama tidak memiliki keturunan, sudah menikah dengan istrinya, tapi ternyata tidak dikaruniai keturunan oleh Allah. Lah, yang dilakukan Nabi Zakaria karena sudah memang lama tidak mendapat keturunan, maka Nabi Zakaria mengangkat ponaan dari istrinya yang bernama Sayyidah Maryam. Karena memang Nabi Zakaria mempunyai seorang istri, dan istrinya ini adalah saudara kandung dari yang namanya Imran. Dalam surat Ali Imran, Imran ini adalah ayah dari Sayyidah Maryam. Lah, Sayyidah Maryam adalah ponaan dari Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria sudah lama tidak memiliki keturunan, maka diangkatlah Sayyidah Maryam menjadi anak angkatnya. Diletakkan Sayyidah Maryam di sebuah mihrab, sebuah ruangan yang tertutup, dan cuma ada satu jalan untuk memasuki dan keluar dari ruangan tersebut. Ketika falamma dakhalaha Zakaria mihraba, ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab ruangan Sayyidah Maryam yang diisi dengan ibadah terus-menerus oleh Sayyidah Maryam, maka Nabi Zakaria menemukan di sana makanan yang masih enak, dikatakan masih hangat, dan bahkan ada yang juga mengatakan bahwasanya terdapat di sana buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Pantas Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, dapat dari mana? Dapat dari mana makanan tersebut? Maka Sayyidah Maryam mengatakan, innahu min indillah. Sesungguhnya makanan tersebut dari Allah. Lah, ketika Nabi Zakaria mengetahui bahwasanya tempat Sayyidah Maryam tadi, mihrab Sayyidah Maryam tadi barokah, fahunalika da'a Zakaria rabbah, rabbi habli zurriyatan thayyibah. Nah, kemudian ketika mengetahui bahwa mihrab Sayyidah Maryam ini barokah, tempat yang barokah, maka Nabi Zakaria hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang thayyibah, yang baik. Maka ketika sudah berdoa, maka dikabulkan oleh Allah dengan diberikanlah seorang keturunan yang juga termasuk dalam nabi yang bernama Nabiina Yahya alaihi salatu wassalam. Maka barokah ini memang dikatakan, sering diceritakan, bisa membuat hal-hal yang tidak enak menjadi enak, bisa membuat hal-hal yang sedikit menjadi banyak. Contoh peristiwa, contoh pribadi ini, karena memang saya itu mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sempat jadi santri kurang lebih 10 tahun. Lah, di pondok itu makanannya tidak seenak di rumah. Karena memang contoh kemarin ketika saya mengunjungi pondok pesantren saya, ikut buka bersama di sana, ikut masak bersama teman-teman, dan cuman lauk pauknya cuman terong dan juga sambal serta tahu tempe. Dah, itu kalau kita makan di rumah kan biasa-biasa saja, lauk pauk yang biasa. Tapi ketika saya makan, enaknya luar biasa.
Lah, maka dikatakan bahwasanya memang barokah bisa membuat hal-hal yang tidak enak menjadi enak. Maka dikatakan bahwasanya berusaha itu memang syai'un, memang suatu hal yang wajib. Tapi wa mas'uliyatuhu syai'un ukhra. Tapi mas'uliyahnya itu adalah hal-hal yang lain. Dengan memasak kita harus, tapi bukan hanya dengan memasak kita dapat kenyang, tapi dengan memasak kita bisa makan. Lah, makan tadi yang membuat kita kenyang. Maka jangan terlalu optimis untuk mengejar kuantitas, tapi kejarlah kualitas atau barokah dalam hal tersebut. Mendapatkan rezeki yang barokah haruslah kita utamakan daripada mengejar rezeki yang selalu tidak ada habisnya. Karena memang dikatakan oleh muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid Kyai Haji Zaini Abdul Mun'im, cong cek lebur nabeng jeng bejengan. Jangan terlalu optimis, suka untuk mengejar bayang-bayang, tapi kejarlah lampu. Karena jika kita mengejar lampu, bayang-bayang juga akan ikut. Lah, analogi ini juga dikatakan oleh para petani yang ada di desa. Kalau kita menanam padi, rumput juga ikut tumbuh. Tapi jika kita menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Maka itu dianalogikan sebagai kita ketika mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi jika kita mengejar dunia saja, akhirat tidak akan ikut. Maka penting untuk kita untuk mengejar yang namanya barokah. Karena barokah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan dalam hal-hal yang kita dapatkan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.